kalah jadi abu, menang jadi arang. Sebuah pepatah kuno yang sangat jarang diterapkan saat ini atau jarang dibicarakan saat ini. Namun sebetulnya kalau dilihat dari arti dan pemaknaannya, ini sungguh sebuah pepatah yang sangat bagus yang perlu kita ulas, yang perlu kita renungkan, yang perlu menjadikan cara bagaimana kita menyikapi semua kejadian dalam kehidupan kita. Kalah jadi abu, jelas abu adalah sesuatu yang tidak berguna. Menang jadi arang, arang pun juga sama-sama tidak berguna. Artinya apa? Apabila kita bertempur, berkelahi atau berselisih, baik yang menang ataupun yang kalah, dua-duanya menanggung kerugian. Itu adalah makna secara umum. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana hal ini sering kita lalui dalam kehidupan. Kita sebagai contoh sering ada perselisihan-perselisihan kecil antar keluarga, antara kakak dan adik, antara saudara ipar dan saudara ipar satunya, bahkan antara orang tua dan anak. Lebih-lebih lagi juga di dalam pergaulan kemasyarakatan ataupun di kantor. Kita kadang-kadang ada hal-hal kecil yang menjadikan kita berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu adalah sebetulnya sesuatu hal yang lumrah. Dan beda pendapat perlu kita hargai satu sama lain. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan pendapat ini kita lanjutkan berlarut-larut kemudian menjadi sebuah perselisihan. Perselisihan pun juga harusnya hanya pada tensi yang ringan, yang rendah saja, setelah itu reda dan setelah itu baik kembali. Namun bagi masing-masing pihak yang terlibat dengan perselisihan-perselisihan ini, masing-masing membawa egonya, bahkan membawa hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang diperselisihkan. Ini menjadi sebuah pertengkaran besar. Pertengkaran besar di antara orang-orang yang dekat dengan kita. Kemudian ujung-ujungnya misalnya kita yang menang atau kita yang kalah. Tetapi ya itu tadi, peribahasa ini berlaku. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Kedua-duanya rugi, kedua-duanya menderita kekalahan, kedua-duanya sangat menyayangkan bahwa pernah terjadi perselisihan tersebut. Dan perselisihan yang terjadi di antara orang yang dekat dengan kita, bisa dipastikan ini akan memberikan dampak yang dalam, memberikan trauma yang sangat lama untuk dilupakan. Ini yang dimaksud dengan kalah jadi abu, menang jadi arang. Sehingga setelah tahu konsekuensi yang seperti ini, hendaknya kita dari jauh hari sudah memahami hal ini. Dan sejak awal juga apabila ada beda pendapat, kita cepat-cepat menghindari perselisihan. Ya, kita berdiam atau kita mengalah atau kita reda dengan perselisihan kata dibalas dengan kata, kalimat dibalas dengan kalimat yang akhirnya menjadikan suasana memanas. Untuk itu, pepatah kalah jadi abu, menang jadi arang ini baik sangat kita perhatikan dan kita jadikan sebagai suri tauladan, sebagai guru bagi kita untuk bermasyarakat di kantor ataupun di
di perjalanan ataupun di mana, tapi paling sering di antara kawan sepermainan atau persahabatan, atau mungkin di kalangan milenial, di kalangan Gen Z, mereka sudah meniti karir di bidang dunia bisnis atau di dunia perkantoran, mengenal orang-orang banyak, pasti ada banyak perbedaan, dan perbedaan itu adalah biasa. Apalagi yang sering menjadi hal yang sensitif itu adalah kalau sudah menyangkut sara, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan. Ini akan menjadi isu-isu besar yang harusnya bisa dicegah dan bisa dihindari.